Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan ya hari ini untuk analisa singkat saham ledakan volume untuk end of day data 2 Agustus 2024. Tadi setelah kita membuat after market close, kita lanjutkan ada saham yang meledak volume ya, salah satunya BSD. Nah, kita lanjutkan yang lainnya. Di Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses perintah untuk mencari ledakan volume dengan SCR Vboom ya, Bapak Ibu. Nanti cek di deskripsi video untuk bisa mengakses Telegram botnya, Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, untuk end of day tanggal 2 Agustus yang volume yang meledak adalah BSD dan PTBA ya. Nanti kita akan lanjutkan PTBA karena tadi sudah membahas BSD. Oke, kita cek-cek dulu. Kita lihat alert PTBA ini ada nggak ya? Dia belum ada alert. Iya, dia sudah lama nih. Kalaupun ada dia fresh ini Bapak Ibu. Tapi dengan catatan sentimen batubara memang beberapa kemarin itu hari Kamis dan hari Jumat batubara bergerak ya. Kenaikan harga acuan atau kenaikan harga apalah. Oke, kita lihat dengan Speedo. Speedo PTBA untuk analisa singkat kita cepat-cepat saja. Speedo PTBA dia berada di zona grid, artinya PTBA ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star PTBA. Rotasi saham PTBA daily untuk pergerakan relatif terhadap composite. PTBA ini bergerak steady. Mau composite naik turun, dia steady bergerak menguat, masuk ke zona grid terus menguat, dan hari ini dia ada akselerasi. Padahal kompositnya ini kompositnya minus ya, dia terjadi akselerasi untuk penutupan tanggal 2. Tanggalnya sudah benar nih, tanggal 2 Agustus. Lalu kita cek juga dengan VPA monthly PTBA. Biasanya saya ngecek monthly untuk melihat strukturnya. Agak volatile nih PTBA harusnya. Iya, dia kalau PTBA ini patternnya adalah nge-swing. Kita lihat dia dari tahun 2012 dia turun lalu bottoming di bawah 1000, lalu PTBA naik lagi, cyclical ya, jelas sekali ini saham-saham batu bara yang cyclical, lalu dia turun di pandemik, turun ini waktu ini ada sunset batu bara lah dia bilang. Lalu dia turun, ini pandemik, dia naik lagi, dia turun lagi. Kalaupun nanti dia jebol 2300 Bapak Ibu, dia bisa ke bawah ya. Karena siklusnya memang begitu. Sementara ini kita low di sini, low high high low. Mandinya nge-swing aja lah Bapak Ibu. Kalau main mandi itu nge-swing saja ini. Kira-kira udah 4000 udah bisa jualan-jualan. Nanti dia turun mungkin ke bawah. Kalau udah jebol 1500 kita bisa beli lagi. Kita lihat dengan VPA Weekly, monthly-nya belum bisa dilihat karena memang masih tanggal kedua, tanggal 2 Agustus. Oke, ini weekly-nya. Struktur wake off-nya berjalan ya. Ini adalah low high, high low, higher high, high low, higher high ya. Nah, di atas sini sampai dia buying climax, lalu ini the best time for buying. The best time for selling, ini adalah second chance to sell. Lalu dia turun ke bawah. Nah, ini gap. Jadi saat ini kalaupun naik, kita confident agak yakin karena biasanya PTBA ini kalau kita lihat dia gapnya umumnya tutup ya. Untuk weekly ini the best time for buying. Dia second chance to buy, dia turun ke bawah mengambil demand yang ada di sini. Rata-rata volume kalau untuk mau naik tinggi kayaknya masih jauh dari volume yang di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Sekarang tahun 2024 ini agak berkurang volumenya dibandingkan tahun 2022. Kita turun ke daily, VPA PTBA. Biasanya kalau volumenya meledak pasti ada sesuatu. Berdasarkan ini ya, tinggal kita harus analisa strukturnya seperti apa. Low, high, high, low, higher, high. Jadi Bapak Ibu, di sini sudah ada pattern ya. Ke bawah sini pattern ya. Lalu di sini dia distribusi berapa hari, ini distribusi ya, redistribusi supaya di sini kalaupun tidak sempurna, ini ada headnya, ini ada shouldernya. Lalu the best time for buying ya, second chance to sell, dia jebol ke bawah, ini berarti ada gap sepanjang ini. Nah, turun, selling climax, Bapak Ibu naik, ini adalah the best time for buying. Dia tidak coba memberikan second chance to buy, tapi dia tidak diberikan sempurna, ya paling enggak sampai sini sedikit-sedikit ya. Karena ini dia mau ngambil ini. Ini low, ini high, high low, higher high. Sekarang dia close-nya tepat di upper doncian.
tepat ya. Dia cucuk tapi tidak berhasil close di atasnya. Ini tidak dihitung. Kalau dari ini pertanda supply-nya masuk, kita tidak hitung. Tapi Bapak Ibu, kalau di sini kita lihat ada targetnya ini. Ini ada gap. Jadi mudah-mudahan dia bisa naik paling enggak sampai target gap dulu lah. Volumenya, sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume up bar, closing high indicator strength. Jadi dia mengatakan ada indikasi penguatan, volumenya tinggi, spreadnya di atas rata-rata, dan close-nya di atas. Hanya saja, sayang dia tidak berhasil close di atas upper downtrend 2720. Pas dia close di sana. Jadi sebenarnya ini kalau tadi dia close di atas, maka tren ini akan menjadi hijau, jadi dia melanjutkan uptrend ya. Low, high, high, low, high, high. Patternnya sudah terbentuk. High, low, tinggal high, high aja, dia belum berhasil. Jadi dari sini aja kumulatifnya volumenya sudah tampak akumulasi, tapi di sini koreksi sedikit. Itu kita sekarang cek dengan VBP Weekly PTBA. Oh iya, saya pengen melihat bahwa benar zona ini ada supply. Jadi dia ingin menjebol. Harus jebol dulu supply ini, Bapak Ibu, baru oke kalau untuk weekly. Targetnya bisa mengejar, targetnya jual di mana? Ini ada gap. Ya. Ini ada supply zone. Ya, S, kita kasih S aja lah. Supply zone. Nah, ini menjadi target. Kalau Bapak Ibu pegang, kira-kira 3.600 sekian sampai 3.800 sekian, ini menjadi target profit taking ya. Jadi ini dulu lah, karena posisinya secara teori ini orangnya nyangkut. Di sini memang ada gap down, tapi dia udah tutup dulu untuk terjun ke bawah. Jadi memang gap itu adalah satu yang unik di pasar saham. Kalau ada gap biasanya dia tutup. Nah ini ada gap besar, mudah-mudahan dia tutup. Maka hold sajalah Bapak Ibu, karena low, high, high, low. Sekarang dia menuju higher high. Menarik ya kan? Tadi saya lihat menarik sekali. Kita lihat VBP PTBA. Agak lama. Nah, ini dia untuk daily-nya. Oke, ini targetnya tadi saya sampaikan Bapak Ibu untuk yang target dekat di sini dulu. Karena ini ada gap ya yang akan ditutup. Lalu kalaupun besok dia pullback, ini ada zona demand. Ya, ini ada zona demand huruf D. Ini juga kalau jebol, dia ada zona demand di bawah sini. Tapi mungkin inilah yang membuat dia naik ya, di tes dia naik. Sebenarnya dia satu zone di sini. Ini ada gap. Oh, ditutup oleh ini dulu ya, nggak apa-apa. Jadi gap ini nih panjang nih, ya. Aneh ini gapnya. Lolos ke sana dan ketemunya di sini. Jadi kalau ini tutup mungkin dia turun dulu, mudah-mudahan dia naik sampai di sini kita sementara dulu di profit taking lah. Ini karena ini banyak yang nyangkut di zona ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat foreign flow PPTBA. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham Bukit Asam atau PTBA. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sudah duluan keluar di sini. Sejak Februari 2024 sudah keluar, tapi PTBA-nya sempat naik dulu, dia divergen. Lalu setelah pertengahan April baru sahamnya turun. Nah, saat ini di bulan Juli lah kita taruh ada sedikit masuk sahamnya asing seiring dengan kenaikan dari PTBA. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu hari ini ada barnya hijau besar, artinya net buy-nya masuk, asingnya masuk, net buy sebesar 15,85. Dalam 5 hari asingnya net buy di net kumulatif 16,71. Dalam 20 hari membesar ya, berarti ada akumulasi dalam 20 hari atau dalam 1 bulan. Itu 33,39 miliar net buy, tetapi dalam 60 hari atau 3 bulan asingnya tercatat net sale sebesar minus 53,87, lalu dalam 100 hari asingnya semakin membesar, ada 194,3 miliar asing net sale. Jadi kalau kita lihat memang sejak Februari 2024 dia ke bawah ini. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk analisa singkat saham berdasarkan volume PTBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.